Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman kelas 5. Selamat bergabung lagi di channel Bunda Sabila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masuk di bab yang kedua yang bertemakan membersihkan komputer. Oke, hari ini kita akan masuk di bab 2. Jadi teman-teman, simak videonya sampai akhir ya. Yuk kita lanjut ke pertemuan hari ini. Nah, sebelum masuk ke pertemuan hari ini, teman-teman, kita mengingat lagi nih pertemuan pekan lalu kita sudah belajar apa. Dan alhamdulillah pekan lalu kita juga sudah melaksanakan ulangan harian di bab yang pertama ya. Nah, baik, kita akan membahas sedikit tentang soal pada evaluasi bab yang pertama. Di nomor 8, kita sama-sama ya, sama-sama mengingat kembali jawabannya. Nomor 8, Microsoft Excel digunakan untuk... Ya, ada yang tahu jawabannya? Pasti tahu dong teman-teman semuanya. Nah, Microsoft Excel berfungsi untuk mengolah angka, oke? Nah, nomor 9, mengetik angka pada Microsoft Excel dilakukan di bagian lembar kerja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan evaluasi bab 1 kemarin dan sudah mengerjakan ulangan harian. Good job everyone. Semuanya hebat banget. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan menjelaskan cara membersihkan dan menyalakan serta mematikan komputer. Nah, disiapkan juga buku cetak TIK-nya yang seperti ini ya. Yuk, siapkan buku cetak TIK-nya yang ini, teman-teman semuanya. Oke, disiapkan ya. Wah, dari tujuan pembelajarannya aja insya Allah udah seru banget nih. Kita hari ini teman-teman tuh akan mengetahui bagaimana sih cara membersihkan dan menyalakan serta mematikan komputer yang baik dan benar. Nah, ini dia nih. Pertama, kita akan membahas tentang membersihkan komputer terlebih dahulu. Komputer yang tidak dibersihkan akan terlihat kotor dan saat menggunakannya pun menjadi tidak nyaman ya tentunya. Nah, agar tubuh kita tidak gatal karena debu, apalagi teman-teman yang mempunyai alergi pada debu ya, tentu saja harus rajin-rajin nih dibersihkan perangkat-perangkat komputernya. Nah, agar tubuh kita tidak gatal karena debu saat menggunakan komputer, kita harus merawat komputer. Nah, membersihkan komputer itu tidaklah sulit teman-teman. Peralatan yang digunakan cukup sederhana, yaitu beberapa alat berikut ini. Nah, di sini contohnya ada kemoceng, ada kuas, ada lap, dan juga ada penyedot debu. Dan ada kuas nih teman-teman. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, baik. Masih di tema membersihkan komputer. Langkah pertama adalah dengan memastikan teman-teman telah mencabut kabel dari sumber listriknya. Nah, lalu kita juga bisa gunakan kuas atau kemoceng untuk membersihkan keyboard dari debu. Bersihkan juga di sela-sela tombol keyboard teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan, kalau yang contoh itu ada kuas yang agak besar. Nah, coba teman-teman lihat di layar Bunda. Nah, ini nih. Nah, ini juga kuas. Jadi kita bisa membersihkan sela-sela keyboard kita menggunakan kuas seperti ini atau menggunakan kemoceng. Bisa juga menggunakan tisu ya teman-teman. Tapi pastikan dulu nih kalau kabel yang terhubung dari komputer kita atau laptop kita sudah dilepas dari sumber listrik. Oke, selanjutnya kita bisa melanjutkan mengelap layar monitor. Biasanya debu mudah menempel pada monitor. Nah, tentu saja seperti biasa ya, untuk membersihkan komputer itu pastikan dulu kabel-kabelnya yang terhubung dengan saluran sumber listrik dicabut terlebih dahulu. Nah, lalu bisa dilap seperti ini menggunakan kain yang halus ya. Kalian bisa lihat di layar Bunda. Nah, ini bisa menggunakan kain seperti ini, kain halus, dan diusapkan saja langsung ke monitornya. Ya, gitu. Tapi tidak menggunakan bahan yang kasar dan tidak ditekan ya, pada saat membersihkan itu tidak ditekan. Jadi cukup di swipe aja, diusap seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tisu basah
dan tisu kering. Nah, untuk tisu basah sendiri atau menggunakan cairan seperti ini, cairan pembersih gitu ya, cairan pembersih, lalu dilap menggunakan tisu kering atau menggunakan tisu basah juga agar debunya terangkat. Nah, tapi pastikan karena teman-teman menggunakan cairan yang basah seperti tisu basah atau air, pastikan sangat-sangat penting bahwa memastikan kalau kabelnya itu tidak tersambung pada sumber listrik. Ya, teman-teman. Oke, selanjutnya bagian selanjutnya adalah CPU. Ada ingat apa itu singkatan CPU? Ya, CPU itu adalah singkatan dari Central Processing Unit atau mesinnya komputer atau otaknya komputer gitu ya. Nah, untuk membersihkan CPU, langkah-langkahnya adalah untuk membersihkan CPU, langkah-langkahnya adalah teman-teman dapat memastikan hal-hal penting. Yang pertama, sekali lagi, pastikan agar kabelnya tidak terhubung pada sumber listrik kita. Selanjutnya, teman-teman bisa menyiapkan peralatannya. Nah, seperti tadi tuh ada obeng, ada penyedot debu, ada kemoceng gitu, ada kuas. Nah, teman-teman selanjutnya bisa membuka serubung komputer atau badan komputer. Jadi dibuka dulu dengan obeng, lalu dipisahkan seperti itu, dan bisa di komponen debunya itu dibersihkan dengan menggunakan kuas. Kalau untuk CPU, kuasnya yang besar ya, seperti contoh pada gambar ini nih, lebih besar. Kalau untuk keyboard bisa pakai kuas yang seperti di layar bunda, kuas kecil seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman, atau bisa juga menggunakan alat penyedot debu atau vacuum cleaner untuk mengurangi jumlah debu yang menyebar karena tiupan angin. Baik, selanjutnya setelah kita membersihkan CPU, juga membersihkan keyboard, terus lanjut lagi membersihkan monitor. Nah, sekarang kita juga membersihkan mouse. Nah, ini nih contohnya, teman-teman bisa lihat ke layar bunda. Oke, nah ini adalah contoh mouse. Nah, kalian bisa membersihkan mouse ini dengan pastikan kalau misalnya kalian pakai mouse yang ada kabelnya, pastikan terlepas dulu dari kabelnya ya. Berhubung bunda pakainya yang wireless, jadi tidak ada kabelnya. Nah, seperti itu. Kalian bisa mengusapnya dengan tisu basah atau tisu kering atau juga kain yang lembut dan seperti ini, dan dibersihkan ke sela-selanya, sela-sela dalam ini menggunakan cotton bud. Oke, selanjutnya berikut ini adalah cara agar komputer tidak mudah kotor. Di antaranya yang pertama, sebelum dan sesudah menggunakan komputer sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Tujuannya agar kotoran tidak menempel pada tangan kita dan tidak pula mengotori komputer. Yang kedua, tutup komputer dengan cover atau plastik atau kain sehingga debu dan kotoran tidak langsung jatuh terkena perangkat komputer kita. Nah, berikut ini setelah kita membahas membersihkan komputer, sekarang kita belajar tentang menghidupkan dan mematikan komputer yang baik dan benar. Nah, pertama kita akan bahas di menyalakan komputer terlebih dahulu ya. Nah, untuk menyalakan komputer, pastikan kabel yang terhubung dengan listrik sudah terpasang dengan baik. Setelah itu, tekan tombol power pada CPU dan power pada monitor. Nah, ini untuk yang menggunakan komputer, personal komputer atau desktop komputer, teman-teman dia ada powernya itu ada dua, yang pertama di CPU-nya, terus ada juga yang di monitor, seperti ini. Pada di lab komputer sekolah kita juga seperti itu ya. Nah, namun untuk untuk laptop langkahnya itu sedikit lebih sederhana, yaitu cukup dengan menyalakan atau menekan tombol power pada laptop kita. Itulah cara untuk menyalakan komputer, cukup ditekan tombol powernya saja, seperti itu ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang mematikan komputer sesuai aturan. Nah, teman-teman sudah tahu bagaimana cara mematikan komputer sesuai aturan? Nah, bagi yang mungkin belum tahu, yuk simak videonya ya. Nah, mematikan komputer juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang tepat. Jangan mematikan komputer dengan cara mencabut kabel dari sumber listriknya, karena itu akan membuat sistem software kita atau hardware kita atau perangkat keras kita menjadi rusak atau mengalami gangguan. Jadi mematikan komputer tidak dengan cara mencabut langsung kabel dari sumber listriknya ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya? Nah, cara yang paling tepat adalah teman-teman dapat mematikan komputer dengan cara menekan tombol start di pojok kiri bawah.
lalu pilih shutdown. Oke, jadi di shutdown terlebih dahulu, nanti dia akan prosesnya seperti ini. Lalu komputer atau laptop kita akan otomatis mati dengan benar. Jadi bukan dicabut ya kabelnya. Gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah sampai di penghujung materi hari ini. Insya Allah materinya mudah ya teman-teman. Dan teman-teman juga pasti sering nih melakukannya di rumah tentang membersihkan perangkat atau gadget perangkat kita, laptop, komputer atau gadget kita. Nah, untuk kegiatan hari ini kita bisa mengerjakan latihan soal di halaman 25, 30, dan 31. Di bagian satunya saja ya. Di bagian satu saja. Di halaman 30 dan 31 itu cukup mengerjakan bagian satunya saja, dan kerjakan juga halaman 25 ini. Oke teman-teman, semangat, terima kasih ya. Jangan lupa kalau sudah dikerjakan dikumpulkan melalui Google Form, oke? Good luck semuanya, selamat mencoba. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, alhamdulillah hari ini kita telah mengetahui dan menjelaskan melalui latihan soal cara membersihkan, menyalakan, serta mematikan komputer. Alhamdulillah teman-teman bertambah ya ilmunya ya. Oke, baik, hari ini pertemuannya sampai sini saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa berikan tombol like-nya, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komentar kehadiran di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih semuanya, sampai ketemu pekan depan. Insya Allah pekan depan kita ada PTS, penilaian tengah semester. Jadi pastikan teman-teman belajar TIK-nya dengan semangat dan serius, biar dapat nilai yang maksimal. Terima kasih ya teman-teman, selalu jaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M-nya. Terima kasih semuanya, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu.